Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kalian sudah istirahat? Sekarang kita waktunya untuk belajar sejarah. Tapi sebelum itu ibu mau absen dulu ya. Coba siapa yang nggak masuk? Sebutkan aja. Udin, Bu. Udin kenapa Udin? Gak tahu. Oh, Udin Alfa ya, sudah ibu jelaskan. Nah, sekarang waktunya kita belajar sejarah. Waktu kalian kelas 10, kalian sudah belajar tentang banyak materi. Yang diantaranya ada teori sejarah, ada masa praaksara, kemudian ada Hindu-Buddha, persebarannya di Indonesia, dan persebaran Islam di Indonesia. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Tapi sebelum itu, ibu mau mengulas dulu materi dari kelas 10. Kalau kalian masih ingat, bagus, berarti itu tentang masa praaksara di Indonesia. Coba ibu mau tanya dong ke kalian, praaksara itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pira, Bu, Pira. Iya, Pira. Bagaimana, Pira? Masa praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Betul sekali. Jadi masa praaksara itu benar yang dikatakan Pira, yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, di zaman praaksara sendiri itu ada berbagai macam kebudayaan. Masih ingat nggak kebudayaannya apa aja? Ayo. Saya, Bu. Ya, Tono, bagaimana Tono? Kebudayaannya itu yang pertama ada zaman batu tua. Ya, batu tua. Terus batu madya. Batu madya, betul. Batu besar dan batu Betul. muda. Betul sekali. Jadi di masa praaksara itu benar kata yang Tono katakan tadi, ada zaman batu tua, batu madya, batu muda, dan batu besar. Nah, terus juga nih, kan kalau zaman sekarang nih, kita itu pekerjaannya macam-macam kan, profesinya. Kayak ibu nih sekarang jadi guru sejarah, terus kalian misalkan mau jadi dokter. Tapi kalau masa praaksara, apa sih profesi mereka? Ada berapa? Coba, siapa yang masih ingat? Ayo. Bertani, Bu. Betul sekali, bertani atau bercocok tanam ya mereka itu. Terus ada apa lagi? Ngeburu, Bu, ngeburu. Ya, berburu dan meramu. Jadi pas masa praaksara itu selain mereka bercocok tanam, sebelumnya juga mereka berburu dan meramu. Nah, itu adalah masa praaksara. Kemudian kita berlanjut di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang masa Hindu-Buddha. Hindu-Buddha persebarannya di Indonesia tentunya. Kalian tahu gak sih kalau misalkan agama Hindu-Buddha itu asalnya dari negara mana? Pertama kali yang suka ada nonton Bollywood pasti tahu nih, negara apa? Doni, Bu, Doni. Apa Doni? Iya, Doni. Dari India ya, Bu. Iya, betul sekali. Doni pecinta India nih pasti Bollywood. Jadi, agama Hindu-Buddha pertama kali itu berasal dari negara India. Dari India itu ke Indonesia. Nah, bagaimana sih Pak cara penyebarannya? Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, bagaimana penyebarannya bisa meluas sampai Indonesia? Faktornya apa aja sih? Dagang, Bu. Iya, dagang, betul, dagang. Terus ada lagi Perang, Bu. perang, betul. Ada. Pendidikan sama pernikahan. Iya, betul. Itu siapa yang ngejawab tadi? Dewi, Bu. Dewi, pinter Dewi ya. Ini yang belah sini tidur kayaknya nih. Ya, jadi masa Hindu-Buddha itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu peperangan, terus pendidikan, perdagangan, dan pernikahan. Itu.
Nah, sekarang kita berlanjut. Selain kan udah ada nih persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Lantas kan ada berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang berdiri di Indonesia. Kalian masih ingat gak ada kerajaan apa aja? Ayo, siapa yang masih ingat? Ibu mau ibu tunjuk yang sebelah sini ya, ibu tunjuk. Soalnya yang sebelah sana mulu ya. Coba. Alika apa? Suku Abdi, Bu. Apa? Sunda. Oh, kerajaan Sunda, iya betul. Tapi yang pertama itu ada kerajaan Kutai yang paling tua ya. Terus juga ada Tarumanegara, ada banyak sekali. Ada apalagi yang Patih Gajah Mada itu dari mana? Mataram, Majapahit. Majapahit, betul. Ada Mataram juga, betul. Mataram Hindu-Buddha. Nah, sudah di Hindu-Buddha, sekarang kita berlanjut nih ke persebaran agama Islam di Indonesia. Kalau tadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, persebaran agama Islam di Indonesia juga ada beberapa faktor. Kenapa sih agama Islam tuh mudah diterima oleh orang-orang Indonesia? Apa faktornya, apa saja? Karena orang Islam itu cinta damai, Bu. Iya betul sekali, pinter-pinter ya. Jadi agama Islam itu cinta damai, betul. Terus juga agama Islam itu juga upacaranya sederhana ya. Upacaranya sederhana, terus masuknya juga gampang. Coba, masuk agama Islam itu bagaimana syaratnya? Baca syahadat. Betul banget nih. Yang belah sini udah mulai aktif ya baca syahadat tuh. Jadi persyaratan masuk Islam itu gampang, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang paling diminati agama Islam di Indonesia itu yang terakhir nih, yaitu agama Islam itu tidak melihat adanya kasta. Kalau di agama Hindu-Buddha itu ada kasta. Nah, di agama Islam semuanya merata, derajatnya sama, jadi nggak ada perbedaan. Itulah yang membuat agama Islam mudah diterima oleh orang-orang Indonesia. Nah, seperti itu. Sudah kita berlanjut ke materi kelas 11 yang akan kita bahas, yaitu perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Sebelumnya, kalian penasaran nggak? Apa sih yang disebut kolonialisme dan imperialisme? Terus juga kalau kalian berpikiran tentang Eropa, terus berpikiran tentang kolonialisme dan imperialisme, apa yang kalian pikirkan? Penjajahan. Terus apa aja? Kekuasaan. Iya betul. Nah, tapi kalian tahu nggak sih arti dari kolonialisme dan imperialisme itu apa? Coba siapa yang mau mengungkapkan? Barangkali teman-teman di sini, anak-anak ibu semua, ada yang sudah belajar di rumah tentang kolonialisme dan imperialisme. Ada yang tahu kolonialisme itu apa? Enggak, Bu. Enggak apa-apa. Jadi kolonialisme itu berasal dari kata koloni dan isme. Koloni itu wilayah. Nah, kekuasaan, wilayah kekuasaan. Nah, kalau misalkan isme itu paham, jadi paham tentang wilayah kekuasaan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu, jadi misalkan contohnya kamu Rudi menguasai wilayah Jakarta, wilayah Madura. Ya, seperti itu yang dinamakan kolonialisme. Coba pakai bahasa sendiri. Udah ngerti belum? Nadia, apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Pakai bahasa sendiri biar ngerti. Paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan di suatu wilayah atau negara ya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi paham tentang wilayah kekuasaan, intinya seperti itu. Sedangkan imperialisme itu memiliki arti kata, berasal dari kata imperium dan isme. Isme itu tadi apa? Paham. Iya, paham. Sedangkan imperium, ada yang tahu imperium apa? Yaitu Memerintah memerintah dan
Atau aku kalau pemerintah itu Pemerintahnya apa? menguasai, Bu. Iya, pemerintah atau menguasai. Jadi imperium yaitu memerintah atau menguasai. Jadi kalau misalkan disatukan, imperialisme itu apa coba anak-anak? Saya, Bu, saya. Tahu, Bu, saya, Bu. Iya, apa coba? Imperialisme itu suatu sistem dari penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Iya, betul yang dikatakan oleh Naila ya. Nah, untuk perbedaan imperialisme dan kolonialisme itu terletak pada apanya? Ayo, ada yang ngerti gak? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa kolonialisme itu seperti itu, imperialisme itu seperti ini. Nah, untuk perbedaannya seperti apa sih? Ibu akan jelaskan. Untuk perbedaannya itu terletak pada untuk kolonialisme itu ada pada wilayahnya, wilayah kekuasaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau misalkan Nadia menguasai wilayah Jakarta, Nadia menguasai wilayah Yogyakarta. Untuk imperialisme itu kebijakannya misalkan Naila itu di Jakarta membuat kebijakan orang-orangnya harus membuat kue apem maksudnya. Nah, itu yang disebutkan dengan imperialisme. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Nah, coba kalau sudah mengerti, Ibu mau bertanya lagi nih kepada Tono. Coba Tono, apa yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme, Tono? Kolonialisme itu paham dalam wilayah kekuasaan. Kalau imperium itu paham pemerintah atau menguasai, Bu. Iya betul, ya bisa juga seperti itu. Intinya kolonialisme itu tentang wilayahnya, kalau imperialisme itu tentang kebijakannya atau penjajahannya seperti apa. Sekarang kita berlanjut, kenapa kolonialisme dan imperialisme itu bisa terjadi di Indonesia? Apa saja penyebab faktor-faktornya? Ada yang ingat? Mungkin kalian sudah belajar di rumah. Itu, Bu, yang dikuasai sama Turki itu apa, Bu? Saya lupa. Oh, betul, benar sekali kamu udah baca ya. Jadi faktor penyebab adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Benar sekali yang dikatakan oleh Daniel tadi bahwa Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Terus kenapa emangnya bukan yang dikuasai Turki Utsmani? Kenapa berdampak pada Indonesia? Oh iya, karena Konstantinopel itu pada sebelum dikuasai oleh Turki Utsmani itu merupakan tempat perdagangan. Jadi orang-orang Eropa itu banyak mengincar rempah-rempah yang ada di Konstantinopel. Tetapi ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa untuk ke wilayah mereka. Nah, dengan demikian, orang-orang Eropa ini berpikir nih, gimana caranya kita mendapatkan rempah-rempah kalau misalkan Konstantinopel nggak bisa kita datengin gitu. Nah, oleh karena itu, wilayah Indonesia menjadi sasaran karena wilayah Indonesia memiliki banyak rempah-rempah. Ada yang tahu rempah-rempah dari Indonesia itu apa aja? Pasti yang sering ke dapur nih pasti tahu dong harusnya. Cengkeh, Bu. Betul, cengkeh, ada cengkeh. Terus ada apa lagi? Kunyit, Bu. Kunyit, benar, kunyit. Ada apa lagi? Bumbu dapur. Rica, jahe. Pokoknya dan masih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu makanya orang-orang Eropa itu tertarik dengan Indonesia karena banyaknya rempah-rempah yang dihasilkan oleh wilayah Indonesia. Selain jatuhnya Konstantinopel di Turki Utsmani ada beberapa faktor lain, yaitu apa? Ada yang sudah tahu? Yang kedua, Perkembangannya teknologi. iya, perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi betul sekali dalam bidang maritim. Jadi dalam bidang maritim itu seperti apa ya? Seperti pelayaran. Pelayaran itu dalam hal mereka berlayar sudah memiliki teknologi yang memumpuni. Terus juga faktor yang ketiga yang paling berpengaruh adanya gold, glory dan gospel. Ada yang tahu arti dari gold apa? Emas. Betul ya, itu bahasa Inggrisnya. Tapi
Gold itu maksudnya kekayaan. Nah, kalau glory itu tentang, ada yang tahu artinya apa? Enggak. Jadi, kalau gold itu kekayaan, glory itu tentang kejayaan. Nah, untuk gospel sendiri itu tentang penyebaran agama. Jadi, karena faktor itulah gold, glory, dan gospel yang membuat orang-orang Eropa bersemangat ke Indonesia. Selain menyebarkan agama, mereka juga ingin kekayaan dan kejayaan. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita berlanjut nih. Negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia, yang melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Belanda. Iya, betul sekali. Ibu belum menyebutkannya, tapi kalian sudah pinter. Ada Belanda itu yang terakhir, yang paling lama menjajah Indonesia. Tapi yang pertama itu ada Portugis. Terus ada apa? Inggris. Iya, Inggris. Kemudian ada Belanda. Portugis pertama kali ke Indonesia pada tahun 1512. Portugis itu pertama kali datang ke Indonesia, ke daerah Tahu. Maluku, betul sekali. Jadi Portugis pertama kali datang ke Indonesia, yaitu ke wilayah Maluku. Dan setelah Portugis berkuasa, berganti ke Inggris yang berkuasa. Inggris berkuasa pada tahun berapa? Ada yang sudah baca? 1579. Iya, betul sekali, 1579. Selain itu, setelah Inggris berkuasa, Inggris juga membuat organisasi, apa yang namanya? Organisasi apa? Perdagangan East Indian Company. Setelah itu, barulah Belanda menguasai wilayah Indonesia. Begitulah tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Untuk pembelajaran pertama sekarang, sampai sini dulu. Untuk besok kita akan masih melanjutkan tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yaitu tentang Inggris, Portugis, dan Belanda. Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.